Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan beribadah bersama. Mari saya ajak untuk menyiapkan hati kita. Kita akan fokus kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja, Engkau yang beracara dan Engkau yang berotoritas Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan boleh memperoleh kasih karunia, anugerah dan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersorak-sorai, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita akan bersorak-sorai bersama. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan menyimak bersama-sama, singer akan membacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalurmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka membela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah
dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan yang sudah kita bacakan, yang nanti akan dikupas oleh hambanya. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian, "Bila laut hidup menjadikan." Bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan janji iman kami, dan juga persembahan khusus lainnya Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini boleh kami hadapkan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Tuhan sendiri yang akan menguduskan, Tuhan sendiri yang akan menyucikan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk sarana pelayanan di gereja-Mu, khususnya di GPI Tlogomulyo ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saat ini kita akan menerima sabda firman Tuhan. Bila firman yang akan disampaikan saat ini boleh mengubahkan hidup kita, boleh menjadikan kekuatan buat hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku bertanya
Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Bapa di surga, Allah yang maha besar, maha kudus dan maha mulia, Allah yang sudah mengasihi kami dengan mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Kami datang kepadamu untuk bersujud, bersembah di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, dan pelanggaran kami. Biarlah saat ini kami boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati jemaat-Mu semuanya, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diurapi, diberi kemampuan kuasa untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti dan menjadi bagian dalam hidupnya untuk dilakukannya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong jemaat-Mu untuk mendengarkan, menikmati akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, ya, karena dosa-dosa kita, dan Dia sudah mengalahkannya, dan kita dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, dan kita memperingati juga kebangkitannya atas kemenangannya atas dunia ini dan kemenangannya atas maut dan kematian. Dan saat ini Tuhan Yesus hidup dan menyongsong kita semuanya sebagai anak-anaknya dan akan naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ini ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, yang tertulis di dalam pembacaan tadi. Dan pertama kepada Maria, kedua kepada Thomas, dan ketiga saat ini kepada Petrus. Nah, untuk pagi ini saya memberi judul khotbah saya, yaitu kebangkitannya Tuhan Yesus mempedulikan tentang murid-muridnya dan membentuk iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sebelum disalibkan Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menemui murid-muridnya di Galilea. Ya. Nah, sesudah Tuhan Yesus disalibkan, ya, murid-murid itu, terutama Petrus, itu sangat kecewa, ya, karena harapannya untuk masa depannya di dunia ini, dia pikirkan bahwa Yesus akan menjadi raja di dunia ini dan dia akan menjadi perdana menterinya mungkin demikian, ya. Namun setelah dia mengalami bahwa Yesus mati disalibkan, dia merasa kecewa, ya, dan pupus harapannya.
Oleh sebab itu dia berkumpul dengan teman-temannya, ya, dengan saudara-saudaranya semuanya untuk kembali di dalam kehidupan yang lama. Maka dia beralih ke Danau Tiberias untuk mencari ikan kembali. Ya. Dan mereka tidak mengerti bahwa saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam itu saat mereka mencari ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka gagal total. Ya. Saudara, kalau kita pikirkan, padahal mereka adalah nelayan yang handal. Ya, lahir sejak kecil sudah menjadi nelayan, pakar daripada ikan di danau itu. Dia mengerti musim ikan dan cara mencari ikan itu. Namun saat itu ia gagal. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan, ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengatakan demikian. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, inilah pemuritan, saudara. Ya, kita sering hanya tahu bahwa pemuritan itu hanya di mana kita diberi arahan-arahan bagaimana memberitakan Injil, kemudian kita diberi metode-metode penginjilan, baik itu ya bermacam-macam lah, baik itu jembatan keselamatan maupun hukum rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu baik. Namun saudara, metode dan taktik seperti itu adalah hanya sebagai senjata, ya, saat untuk berperang, untuk memberitakan Injil itu. Ya. Namun kalau yang membawa itu belum menjadi prajurit, belum menjadi murid Tuhan, ya, saya yakin bahwa mereka sulit untuk menyampaikan. Ya, saya sudah pernah mengalami hal yang demikian itu. Ya. Maka yang penting bagi untuk memberitakan Injil itu adalah Tuhan Yesus mengatakan muridkanlah, jadikanlah mereka muridku. Ya. Dijadikan murid itu dulu, dijadikan prajurit dulu, baru prajurit murid itu dapat memakai senjata itu untuk dapat menembak, ya, menembak musuh. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Ya. Yohanes pasal 8 ayat ke-31. Ya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan menjadi murid Tuhan itu harus hidup di dalam firman-Nya, ya, menyatu dengan Tuhan. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi
menyatu dengan Tuhan, penyerahan hidup yang sepenuhnya di dalam Kristus dan melakukan firman-Nya, melakukan perintah Tuhan. Itulah yang dinamakan murid Tuhan Yesus. Ya. Jadi menempel. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 bahwa kalau carang itu menempel di dalam pokok anggur itu, maka carang itu akan berbuah. Ya. Penyerah hidup yang sesungguhnya meninggalkan kehidupan lama dan hidup di dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Ya. Kalau Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 mengatakan, aku sebenarnya sudah mati. Ya. Kalau saat ini aku hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah menjadi murid Kristus itu yang demikian itu. Ya. Kalau kita, saudara dan saya memang sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama, penyerahan hidup total kepada Yesus, melakukan segala perintah Tuhan, itulah menjadi murid Tuhan. Nah, dengan karakter Kristus yang ada di dalam kita, jiwa PI itu ada di dalam kita, kita tidak usah disuruh gitu. Kita berani nembak, berarti menembakkan senjata itu yang diberikan metode-metode itu. Iya saudara, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pernah bergabung dengan Pantura. Ya. Saat saya itu lahannya yang mau diberitakan Injil itu di daerah Wedung. Nah, saat itu saya diwanti-wanti, kata orang Jawa itu, pendeta, kalau di sana jangan berbicara tentang gereja. Saya pikir mau memberitakan Injil kepada nelayan-nelayan di sana, tetapi kok tidak boleh berbicara dengan gereja. Tetapi karena ada karakter Kristus, jiwa PI itu yang ada di dalam diri saya, ya, itu mau tidak mau tetap saya berbicara tentang itu. Itu yang terjadi, saudara. Jadi orang kalau menjadi murid Kristus, ya, karakter Kristus yang ada di dalamnya, jiwa PI itu akan muncul. Pemberitaan Injil menjadi saksi Tuhan itu akan terus berjalan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Suatu kegagalan di dalam peristiwa ini bagaimana Petrus dan saudara-saudaranya dalam mencari ikan semalaman. Yesus tahu akan hal itu. Ya. Ya. Yesus tahu akan hal itu. Ya. Oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya hal yang berguna, yang berfaedah, bermanfaat, ya, bagi murid-muridnya juga bagi kita semuanya, agar kita murid-muridnya juga tidak berjalan di dalam hal yang salah. Ya. Dengan kegagalan itu kita harus ingat bahwa kita tidak bisa mengesampingkan Tuhan. Ya, kita tidak bisa meremehkan Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan seenak kita sendiri. Kadang dengan kesombongan kita, kecocokan kita, kita melayani Tuhan dengan pemikiran kita sendiri, mengandalkan kehebatan, kepandaian kita sendiri, ya, tanpa memikirkan firman Tuhan, tanpa memikirkan jalan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mungkin berhasil. Kita pasti gagal. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri.
Di dalam ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi jelas nyata-nyata ya Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bahwa keberhasilan hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita lanjutkan kisah ini pada waktu siang, ya. Setelah semalaman murid-murid itu gagal mendapatkan ikan, pada waktu siang Yesus mendatangi mereka. Dan mereka bertanya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka di dalam ayat 5. Apakah kamu mempunyai lauk? Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menyertai. Mereka semuanya tahu. Ya. Bahkan memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tuhan peduli dengan mereka. Ini yang namanya Immanuel. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kepedulian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, sungguh sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan kebangkitannya, saat ini Tuhan Yesus ingin membawa murid-muridnya di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup dengan iman. Ya. Seperti Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, kami hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Ya. Mengapa demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Ya. Karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama. Ya. Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka semuanya. Ya. Hal ini saudaraku, ya. Hidup dengan iman itu bukan dengan apa yang dilihatnya, bukan dengan perasaan. Ya. Itu diperlukan hidup dengan iman. Setelah Yesus itu tidak bersama-sama. Ya. Coba saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Kita belajar dari sini. Kita lihat ayat yang ke-6. Ya. Di sini dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikan itu tentunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin murid-murid Tuhan yang sudah mengerti tentang hal ini, apalagi dia tahu bahwa Yesus hanya anak seorang tukang kayu, tidak mengerti tentang laut dan semuanya, menyuruhnya untuk menebarkan jala siang hari di sebelah kanan. Ya, itu menunjukkan mungkin mereka mentertawakan, tetapi Petrus mengingat tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ngerti akan sepak terjang Yesus yang bagaimana hebatnya.
yang menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan semuanya kagumannya itu. Maka Petrus pun melakukan hal yang demikian itu. Walaupun perintah itu mungkin melanggar tradisi, melanggar kebiasaan seorang nelayan. Ya. Jadi saat mereka menuruti perintah Tuhan Yesus, menebarkan jala saat itu di sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ya. Dalam ayat 6b dikatakan, mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Mereka berhasil. Ya. Ya. Saat mereka melakukan perintah Tuhan. Ya, setelah mereka mendengar, melakukan perintah Tuhan, mereka berhasil. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah mendengar, percaya, dan taat, melakukan atau bertindak, itulah yang disebut iman. Ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya murid-muridnya dan kita sekalian hidup dengan iman itu. Kita mau mendengar firman Allah, kita mau mendengar apa yang Yesus perintahkan. Ya. Dan kita percaya akan perintah itu, akan firman itu. Dan kita mau melakukan perintah Tuhan itu. Itulah kita menjadi orang yang hidup dalam beriman. Taat melakukan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa itu orang-orang yang beriman yang demikian itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberhasilan kita semata-mata bergantung kepada Tuhan. Dengan hidup percaya kepadanya dan taat akan firman-Nya. Ya. Perhatikan, mereka mendapatkan ikan banyak, tapi jala mereka tidak koyak. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menjala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, ia menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Apa artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau Tuhan memberkati, ya, itu tidak akan merusak. Walaupun berkat itu banyak, itu tidak akan merusak. Ya, tidak akan merusak gereja. Kalaupun Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa yang banyak, Tuhan memberkati rumah tangga saudara, tidak akan merusak rumah tangga saudara. Bahkan menjadi berkat. Itulah saudara-saudaraku, berkat Tuhan. Demikian luar biasa. Itu orang-orang yang mengikuti, yang menolong, mengambil ikan itu, mendapatkan ikan itu juga. Mendapatkan berkatnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan
firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Kita percaya ya, akan perintahnya itu dan kita melakukan. Saat kita mau menjala manusia pun, kita akan mendapatkan jiwa-jiwa yang banyak. Amin, saudara. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan di gereja Baptis Trogomulyo ini. Ya, saya bangga dengan jemaat yang ada di sini. Ya, mereka sangat antusias. Mereka penuh dengan semangat. Ya. Bukan hanya penjangkauan dan semuanya mereka lakukan sehingga gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh. Ya, saudaraku. Kita bukan hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat. Ya, kami setiap tahun itu membagi kebersamaan, kasih bersama kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin perlu ada pertolongan ya, untuk dapat bersama. Kalau pas Natal itu kami rasakan supaya kita dapat Natalan bersama. Yang terakhir tahun 19 kemarin itu PBI, saya mengucap syukur PBI memberikan kepada janda-janda hamba Tuhan. Ya, saudaraku, itu. Dan masa corona ini pun para diakon bersatu, mereka membagikan kasih sosialnya kepada jemaat yang memerlukannya. Ya, untuk dapat mereka hidup karena mereka yang bekerja harian kesulitan untuk mencari nafkah. Itulah kasih bersama di gereja Baptis Trogomulyo ini. Ya, saya bangga dengan jemaat di sini. Tuhan sudah memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia yang sudah mengalahkan dunia ini. Ya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 30, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya. Saudara, ya, kamu jangan takut. Dunia ini sudah kukalahkan. Ya. Dengan kebangkitannya itu, Yesus peduli dengan murid-muridnya. Tentunya juga peduli dengan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita ada di dalam pengawasan, ya, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin kita ada kekurangan dan ketelantaran. Tuhan memberkati murid-muridnya saat murid-muridnya tidak dapat mencari ikan. Demikian juga dengan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan menuntun murid-muridnya ya, untuk mereka berubah cara hidup. Ya, karena murid-muridnya akan ditinggalkan. Ya, murid-muridnya hanya harus hidup dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan, ya, mengikuti firman-Nya, taat melakukannya. Itu diajarkan oleh Tuhan, ya, melalui memerintahkan tadi di dalam mencari ikan itu. Demikian kita harus, ya, hidup dengan iman kepada Kristus. Ya. Kita harus mau bersandar kepada Tuhan. Kita harus percayakan firman-Nya, perintahnya. Ya. Kita mau melakukan taat setia kepada Tuhan. Ya. Itu perintah Tuhan sebelum meninggalkan murid-muridnya. Sehingga kita dapat mengatasi hidup ini. Tetap
dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan senang, dan mengucap syukur. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi ini, dan Tuhan memberkati. Mari kita responi firman Tuhan dengan naikkan pujian Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah perkara yang tak dapat ku mengerti, apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan, ya, yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup bergantung harap kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas bumi dan surga,
dan Engkau yang mengendalikan kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Juga firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan dan perasaan kami. Karena Engkau sudah bangkit dari mati dan Engkau naik ke surga. Kami harus beriman percaya kepada Engkau dan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami Jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo akan semakin mengerti, semakin memahami bagaimana kami hidup di dalam Kristus. Sehingga kami dapat menghadapi hidup ini dengan bijaksana, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk menerima beberapa pengumuman penting sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa berkat. Yang pertama, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah dengan setia dan tekun mengikuti ibadah online. Gereja melalui gembala sidang dan para diakon dan para pelayan akan tetap bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara sehingga jemaat tetap menerima pelayanan penggembalaan dengan baik. Kemudian yang kedua, gereja juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberi berbagi bentuk persembahan. Jemaat dalam memberi berbagai bentuk persembahan gereja secara periodik, sehingga seminggu sekali pemberian dari Bapak Ibu Saudara akan dilaporkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas penerimaan persembahan tersebut melalui buletin gereja. Yang ketiga, bagi jemaat yang menghendaki memberikan persembahan melalui transfer, silahkan dikirim ke rekening gereja, yaitu dengan memakai bank Danamon atas nama Aris Tarkus Kristanto, nomor rekening 5520399, atau atas nama Rismawati Nugrahini dengan nomor rekening 2225373. Setelah transfer, mohon mengirimkan bukti transfernya kepada Diakon Aris dengan nomor telepon 081 578003227 atau Ibu Anis dengan nomor telepon 0815 7500 8140 dengan memberi keterangan yang menyatakan nama pengirim, nomor amplop perpuluhan jika itu perpuluhan atau janji iman, jumlah rincian. Itu semuanya untuk mempermudah buat pengelola untuk merekapnya. Kemudian yang keempat, mengundang seluruh pengurus gereja dalam rapat pengurus gereja pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, jam 10 pagi di ruang ibadah utama gereja. Mohon untuk setiap pengurus gereja dapat mempersiapkan diri. Kemudian yang kelima, gereja terus menghimbau seluruh jemaat untuk mendukung pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, hidup bersih dan sehat, gunakan masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Yang terpenting, tetaplah menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa pribadi, juga doa untuk keluarga, juga doa bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Kemudian yang keenam, pendaftaran PAUD Bintang Kasih
untuk tahun ajaran 2020-2021 masih terus dibuka. Kemudian yang ketujuh, jemaat untuk melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita senantiasa menjalin hubungan untuk semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di bulan April ini, khususnya di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama ada Ibu Elsa Apriliani, kemudian Ibu E. Kumowotri Susanti, Bapak Harun Harto, kemudian Ibu Lydia Kartika, anak Angelika Katril Hema, anak Francisca Dewi, anak Timothy Delika Arauna, kemudian Bapak Samuel Didik Samadi, Ibu Hana Marlina, anak Zeta Fidelia, dan yang terakhir adalah Bapak April Firman Daru. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, dan semakin hidup mengasihi Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman-pengumuman penting yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan waktu selanjutnya kami serahkan untuk Bapak Gembala menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak bersama-sama di rumah kami masing-masing, namun melalui mimbar ini Tuhan memberkati jemaat Gereja Baptis Telogomulyo semuanya. Kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Bawa terus jemaatmu untuk bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia ke segala perintahmu, sehingga menjadi jemaat yang semangat, yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa dan rohnya sehingga terus menyala-nyala, ya bergairah di dalam melayani Tuhan, untuk khususnya menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari diberkati Tuhan, dipenuhi dengan segala keperluannya, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan kau memberkati dengan segala kelimpahanmu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang baik, yang penuh damai sejahtera Allah, penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Menjadi saksimu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yunus Amin Priyadi, Pak Santoso, Ibu Sarmo, Ibu Tanlisnio. Juga kami berdoa untuk Ibu Dwi Astuti, istri dari Pendeta Theophilus. Kami mohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan mengangkat sakit penyakitnya.
Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun yang sudah dibacakan tadi, diberkati mereka semuanya untuk masa depannya dengan umur panjang, hidup yang berarti, hidup yang setia kepada Tuhan, yang melayani, menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi peristiwa yang menyedihkan karena ada virus corona. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi bangsa kami dari sakit penyakit virus ini. Engkau menghalau sakit penyakit ini, menjauhkan dari bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini, di mana Presiden Jokowi yang memimpinnya, yang Tuhan sudah pilihkan, diberkati Pak Jokowi, diberi hikmat dan pimpinan Tuhan, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, dapat mengatur ekonomi, politik, hukum, keamanan dengan baik, dan berjalan dengan bersama-sama dengan rakyat dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing kami, menjauhkan kami dari petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan baik, walaupun di rumah masing-masing, ini sudah selesai, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun membimbing saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan